Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Ku kembalikan uangmu, Mas, bagian 38. Aku terkaget saat melihat pria parubaya di depanku sedang bersama dengan seorang wanita. Terlihat akrab dan mesra seperti sepasang kekasih. Yang lebih membuat panik saat netra kami bertemu, tak bisa dipungkiri kalau dia terkejut, begitupun aku. "Bapak," seruku dengan mata membulat sempurna. Dia membelakkan netranya melihatku. "Bapak, tunggu," kataku berjalan untuk meminta penjelasan tentang siapa wanita yang bersamanya. Dia terlihat panik dan dengan segera ditariknya tangan wanita itu. Dia keluar dari supermarket itu dan aku juga keluar. Aku hendak mengejar bapak. Aku tak memperdulikan dulu Mas Irsyad dan Alisa di dalam, karena aku sangat penasaran siapa wanita yang terindikasi mesra dengannya itu. "Bapak," kataku lagi saat dia dan wanita itu di parkiran, dan dia terburu masuk ke mobil. Secara cepat dikendarainya. Dia menghindariku. Mengapa dia harus menghindariku jika dia merasa tak bersalah, dan siapa wanita itu? "Ada apa, Yun?" tanya Mas Irsyad keluar. "Oh, tidak ada. Hanya saya melihat bapak mertua saya tadi. Saya heran saja dia bersama seorang wanita," kataku menatap Mas Irsyad. Pria itu sedikit heran melihatku. "Maksud kamu bapak si Hamdan selingkuh?" Aku mengendikkan bahu. "Entahlah, Mas. Semoga saja tidak, namun mengapa dia harus mesra dengan perempuan lain yang masih muda?" "Ya udah, semoga kamu salah lihat. Yuk masuk lagi ke dalam, setelah bayar kita kembali ke villa," ajak Mas Irsyad. Aku menurutinya dan kami masuk lagi ke dalam supermarket. Setelah bayar, kami kembali ke villa. Kami langsung disambut yang lainnya. Mereka sudah selesai manggang dan bakarnya. Menu masakan terlihat menggugah selera, sudah diletakkan di atas meja. "Wangi banget," kataku. "Sini duduk, Yun." Pak Irsyad menyuruhku duduk di sampingnya. Aku duduk dan dia menaruh sate ke piringku. "Makan, enak sekali," katanya. "Makasih, Pak." "Kok masih bapak sih?" dia protes. Iya, Mas Irsyad maksud saya." Dia mengulas senyum. Kulirik Rosita dan Wira, sudah tak malu lagi menunjukkan kemesraan. Wira menyuapi Rosita sate itu. Tetapi di samping bibirnya ada saus, dan adikku mengelap, namun dia bukannya mengelap bibirnya, malah mengelap pipinya. Sehingga Rosita tertawa dan memukul kecil adikku. Benar-benar mirip drama Korea di televisi. Aku hanya mendesah saja melihatnya. Wira dahulu sok jual mahal, sekarang dia malah bucin. "Pakai kecap enak loh, Yun." Pak Irsyad menyodorkan sate ke dekatku. Dia melakukan itu untuk menyuapiku. Aku menahan senyuman melihat sikap manisnya. "Masa sih?" "Iya, coba deh." Aku memakannya. Aku mengangguk dan tersenyum padanya. "Enak, Mas." Mereka di sana melihat kami dan tersenyum. Wira berdeham membuat aku salah tingkah. "Calon Irsyad iya jeng?" tanya Tante Sari tetangga yang datang berkunjung. "Kami belum berkenalan. Aku juga tahu namanya dari Mas Irsyad." "Iya, semoga jodoh. Doakan ya," kata Tante Lisna. "Yun, kenalkan, ini Sari dan keponakannya." Aku melihat dia mengulas senyum padaku dan kami berjabat tangan. "Anak kamu sebaya sama ponakan saya, Yun," ujarnya.
Iya tante, lebih tua anak saya sedikit. Anak saya tahun ini masuk SMP. Aku melahap sate itu. Gitu ya Yun. Ponakan saya masih kelas 5 sekolah dasar, katanya. Kami pun bercerita sambil memakan hidangan yang sudah dibuat oleh Tante Lisna dibantu adikku. Enak banget tante, makasih sudah ngundang kami ke sini, ucapku ke Tante Lisna saat kami sudah selesai makan. Kayak orang lain aja, kamu kan calon mantu tante, dia berkata sambil tertawa dan aku juga ikut tertawa. Mbak Lisna, adik saya mau kesini, mau jemput Vira anaknya, bolehkah? Tante Sari datang. Boleh, datang aja sih biar rame sekalian. Tapi kalau mau makan, bakar lagi tuh sate. Masih ada Sari, kata Tante Lisna menunjuk wadah ditutup. Aduh, saya jadi gak enak nih. Udah sana kerjain aja, kamu kayak orang lain aja sih. Sari, perintah Tante Lisna. Tante Sari berlalu mengerjakan apa yang dikatakan Tante Lisna. Membakar sate yang masih ada buat adiknya yang akan datang. Kayaknya tante udah dekat sama Tante Sari, tanyaku saat dia sudah pergi. Iya, rumahnya dekat sini kok dan orangnya juga ramah, kata Tante Lisna. Kuperhatikan Fatih sedang bermain dengan Vira karena mereka seumuran. Keponakannya berarti sering main kesini ya tante, tanyaku lagi. Enggak sih, adiknya jarang datang. Tante juga gak terlalu kenal, cuma datang sekali-sekali. Oh, sahutku. Tante lihat kamu semakin akrab saja dengan Irsyad. Bismillah ya Yun, semoga berjodoh. Iya, tante, semoga proses cerai selesai dan saya sholat istiqoroh buat meminta petunjuk dari Allah yang terbaik buat hidup saya, ujarku lagi. Assalamualaikum, suara itu membuat kami menoleh. Hei, akhirnya datang juga. Tante Sari menyambut dan Vira mendekati wanita itu. Aku kenalkan sama Mbak Lisna dulu baru kalian makan, kata Tante Sari. Wanita itu mengangguk. Aku melihat wanita itu terkejut. Pasalnya dia wanita yang bersama bapak di supermarket dan pria di sampingnya juga bapak. Dia sepertinya belum menyadari aku ada di sini. Tante, siapa wanita itu? Oh, itu adiknya Sari paling kecil yang dia ceritakan tadi dan Vira anak dia, kata Tante Lisna menjelaskan. Kalau lelaki itu siapa? Dia sepertinya suaminya. Tante juga baru lihat karena adik Sari juga jarang kesini. Tante juga ketemu baru sekali, ujar Tante Lisna lagi. Aku terkaget mendengarnya. Artinya bapak menyelingkuhi Ibu Rowina. Apakah Vira anak kandungnya atau bukan aku juga belum tahu. Tetapi jika pun selingkuh artinya sikap bapak sama saja dengan Mas Hamdan. Sikap Mas Hamdan menurun dari bapaknya. Ada apa? Sepertinya kamu kenal ya? Tanya Tante Lisna heran. Aku menghela nafas. Kulirik Tante Lisna sebentar. Dia itu bapak tante, mertua lelakiku, ucapku dengan pelan. Apa? Tante Lisna kaget. Iya, suami Rowina, tanya Tante Lisna dan aku mengangguk. Tante Lisna hanya melongo melihat kejadian demi kejadian yang memperburuk citra keluarga Mas Hamdan. Mereka mau kesini tante, mohon tante berpura-pura tak tahu saja. Aku juga ingin menginterogasi bapak mertuaku, kataku dengan suara pelan ke Tante Lisna. Baiklah, katanya setuju. Aku membalik badanku agar tidak kelihatan bapak. Mereka datang dan menghampiri Tante Lisna untuk berkenalan. Mbak Lisna, ini loh adik saya Ella, ibunya Vira, dan ini suaminya, katanya memperkenalkan. Aku yang sudah membalik badan tentu terkejut. Suami, artinya bapak mempoligami Bu Rowina. Apakah ibu tahu kalau dia dipoligami? Oh iya Ella mbak, saya Hasan, bapak juga memperkenalkan dirinya. Suami kamu dewasa ya Ella, hehehehe, kata Tante Lisna garing. Iya mbak, kami beda 15 tahun, ujar Ella istri bapak. Aku menerka-nerka, 15 tahun artinya usia Mas Hamdan 34 tahun
Dia pernah berkata kalau usia Bapak tahun ini akan 55 tahun. Berarti usia Ella sekitar 40 tahun. Sementara Bu Rowina 50 tahun. Artinya lebih muda Ella 10 tahun dari kakak madunya. Sudah lama berumah tangga Ella? Tante Lisna berusaha menggali informasi. Cukup lama lah Mbak, sekitar 10 tahun. Iya Pak, katanya. Aku terkaget. Sudah lama juga Bapak bersembunyi-sembunyi kawin lagi. Bagaimana kalau Bu Rowina tahu? Bisakah terjadi perang dunia ketiga di rumahnya itu? Iya, kata Bapak Hasan alias mertuaku. Bahagia sekali Ella, sudah berapa anak kamu? Tanya Tante Lisna bertahap menggali informasi. Baru satu saja Mbak. Sudah gadis anak kamu Ella? Iya Mbak, Mbak Sari juga cerita sering main ke sini. Kalau Mbak sekeluarga datang ke sini. Iya, kami sudah kenal, namanya tetangga, kata Tante Lisna. Mama, kita masih lama kan pulangnya? Vira masih mau main sama Fatih, kata Vira mendatangi kami bersama Fatih. Ya sudah, main sebentar ya, setelah ini kita pulang, kata Ella. Anakku menatap dalam lelaki yang berpenampilan parlente itu. Wajahnya terlihat tak asing. Kakek, kata Fatih begitu saja. Bapak terkejut saat dikenali. Fatih, kamu ngapain di sini? Bapak terkaget. Saatnya aku membalik badan. Bapak, sentakku. Kulihat wajahnya pias. Yuni, ngapain kalian di sini? Bersambung. Makasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.